sekali hari ini sebagai tugas demonstrasi konseptual saya ingin mewawancarai kepala sekolah yang berkaitan dengan mengidentifikasi kasus yang ada di sekolah dan bagaimana mengatasinya dari kepala sekolah nanti. Untuk pertanyaan yang pertama, Bu Yanti, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Bu Ana atas pertanyaannya. Permasalahan di sekolah itu kan kompleks, ada masalah guru dengan guru, siswa dengan siswa, ataupun lingkungan sekitar atau warga sekolah itu kan juga bermacam-macam. Nah, itu permasalahannya juga bermacam-macam juga. Nah, dalam pengambilan keputusan tentunya ada masalahnya antara yang benar dengan yang benar dan benar dengan salah. Kalau yang benar dengan benar itu kan masuk ke dilema etika, sedangkan yang benar lawan salah itu bukan apa. Jadi tergantung permasalahan apa yang terjadi di lingkungan sekolah sehingga kita bisa mengidentifikasi apakah itu masuk dilema etika atau bukan moral. Bagus sekali nih Bu Yanti ya. Terus bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar ataupun sama-sama yang mengandung nilai kebijakan? Seperti yang saya sampaikan tadi, kita lihat dulu permasalahannya seperti apa. Kemudian apakah itu tadi termasuk dilema etika atau bukan moral. Kalaupun termasuk dilema etika, berarti kan di situ antara benar dan tidak benar. Kita lihat dulu apakah itu tadi berdasarkan peraturan mana yang termasuk atau tidak nyaman dengan aturan tadi. Kemudian yang keduanya berdasarkan keadilan. Meskipun sudah sesuai aturan, tapi ada nggak yang merasakan ketidakadilan itu seperti itu. Yang ketiganya berdasarkan atau berbasis rasa peduli. Nah, dari ketiganya itu kita jadikan dasar dalam mengambil keputusan. Karena kalau kita mengambil keputusan, kita lihat dampaknya nanti harus berdampak positif, jangan sampai menimbulkan dampak negatif bagi seseorang dalam permasalahan tersebut. Jadi berarti ada untuk jangka panjangnya ya Bu Yanti. Jadi terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya Ibu, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini untuk mengatasi kasus? Sesuai yang saya sampaikan tadi Bu, ada 3 prinsip tadi, berbasis aturan, berbasis keadilan, yang ketiga rasa peduli. Di antara ketiga ini yang paling akhir yang bisa sebagai kunci adalah berbasis rasa peduli. Kalau kita dihadapkan permasalahan itu kadang kita perlu juga mengembalikan ke diri kita. Kalau kita di posisi mereka seperti apa, sehingga meskipun sudah berbasis aturan itu kan memang harus, kemudian keadilan itu juga harus. Tapi di akhir kita karena manusia itu kan punya perasaan. Nah itu kita ambil kata kuncinya itu yang terakhir berbasis rasa peduli. Jadi kita mengumpamakan kalau kita ada di posisi mereka itu seperti apa, sehingga ketika keputusan yang kita ambil itu istilahnya dari segi perasaan itu juga manusiawi. Benar-benar. Terus bertahap ya Bu, yang kita perlu sesuaikan dengan kebutuhan dan tentunya sesuai dengan hati nurani kita sebagai para sekolah. Untuk berikutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus di mana dilema etika ini sedang berlangsung ini bagaimana? Hal yang paling efektif kita lihat dulu yang pertama permasalahannya seperti apa. Apakah permasalahannya termasuk ringan atau agak berat dan berat. Nah, untuk ringan itu kita juga bisa langsung mengambil keputusan seketika itu juga. Tapi juga ada yang butuh pertimbangan lebih seperti itu. Jadi dalam mengambil keputusan karena permasalahannya berbeda-beda, kita
menyamakan saat ambil keputusan itu. Sesuai dengan porsi diri ya. Berikutnya apa yang selama ini yang merupakan tantangan untuk pengambilan keputusan selama ini? Yang jadi tantangan yaitu karena sama-sama benar, Ya. tapi yaitu tadi kembali ke rasa peduli tadi, mana yang mendekati paling benar seperti itu. Karena antara hal benar sama benar itu tadi kan susah dicari, kecuali kalau permasalahannya rujukan moral, benar antara benar melawan salah itu kan mudah. Ya. Sedangkan benar melawan benar itu sama-sama dua hal yang Beda-beda tipis ya. jadi tantangan untuk Iya. mengambil keputusan, karena kita salah ngambil keputusan itu tadi dampaknya di belakang itulah yang Iya. mungkin ada yang merasa dirugikan. Wah, luar biasa Ibu Bianti ya. Itu berikutnya Ibu, menurut yang dimiliki Ibu, kalau ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di mana ada waktu tersendiri kah, atau di tempat yang sama, atau ada yang memerlukan jadwal khusus di dalam menyelesaikan sebuah masalah ini? Biasanya Kalau masalahnya bisa diselesaikan secara intern, pasti diselesaikan pada saat itu juga bisa mengambil keputusan. Tapi kalau masalahnya itu sudah kompleks, istilahnya makro, berarti kan saya tidak bisa langsung mengambil keputusan. Saya memerlukan mungkin bantuan dari teman-teman, kemudian perlu juga pemikiran, pertimbangan-pertimbangan, sehingga tidak bisa langsung diputuskan saat itu juga. Jadi ada perlakuan khusus lah, tergantung permasalahannya seperti apa. Ya, untuk berikutnya Bianti, faktor yang selama ini yang sangat memudahkan dan membantu Bu Bianti ketika memutuskan suatu keputusan itu. Yang membantu saya untuk memudahkan dan mengambil keputusan yaitu tadi prinsip dalam pengambilan keputusan. Kalau mungkin ada, saya lupa apa, ada 9 prinsip seperti itu. Nah, di dalamnya itu kan ada, coba dilihat dulu sebelum ke prinsip itu yang dikembalikan dulu, apakah itu termasuk di awalnya termasuk dilema etika atau rujukan moral. Kalau berlawanan dengan, kalau ada permasalahan tadi benar melawan salah, berarti itu berhubungan dengan hukum, kasus hukum, itu kan lebih benar. Nah, seperti itu. Kemudian kita kembalikan diri, apakah yang sudah kita ambil tadi benar atau salah, itu kita kembalikan ke diri kita dulu. Kalau dirasa misalkan permasalahan tadi di post di media, ternyata ada apa istilahnya imbal balik atau dampak dari itu merugikan, ya kita ambil, jadi tidak diambil lagi keputusan itu, dirubah seperti itu. Tapi kalau memang ketika di post di media itu tidak merugikan kita, itu bisa kita ambil keputusan itu. Berarti kemudian dulu kembali dianalisis kembali, dievaluasi. Jadi sebelum diputuskan itu ya itu tadi dipilah-pilah dulu, kemudian kalau seperti ini tuh gimana. Menurut Bianti, dengan semua dilema kasus yang sudah Bianti hadapi mungkin sebagai kepala sekolah, kemudian pembelajaran apa yang mungkin bisa dipetik dari ini? Dalam mengambil keputusan untuk mencari sebuah solusi atas permasalahan itu, kita jangan terlalu gegabah, kita jangan terlalu buru-buru, karena keputusan yang kita ambil itu pasti berdampak. Ya, harapannya dampak tersebut positif karena untuk pengembangan diri kita dan orang lain seperti itu. Tapi kalau kita terlalu gegabah, itu kan takutnya keputusan kita salah, tidak merugikan orang lain. Itu saja. Terima kasih sekali Bianti atas waktunya, kemudian luar biasa ini saya dapat pencerahan dan juga dari wawancara dengan Bianti. Mudah-mudahan terima kasih, dan nanti yang mungkin ada di sekolah lagi kalau melihat kebijakan Ibu mengambil keputusan, mudah-mudahan ini merupakan keputusan yang terbaik ya Bu.
kasih atas waktunya Bu Yanti. Terima kasih Bu Ana. Mohon maaf kalau mungkin ada kekurangan dari jawaban saya. Sambil terima kasih Bu Yanti. Terima kasih atas waktu. Ya, terima kasih Bu Ana. Selamat pagi Bu Tirsa. Selamat pagi, Gimana kabarnya? baik. Sehat ya Ibu ya? Oke. Ya, mari, Eh, monggo. Saya Hari usahakan ini, yang terbaik. betul-betul. Hari ini rencananya Bu Tirsa kita berbincang-bincang sedikit berkaitan dengan kepemimpinan Bu Tirsa selama di sekolah. Mungkin ada beberapa kasus dan bagaimana penyelesaiannya sesuai dengan keputusan sebagai kepala sekolah. Nah, yang hari ini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Bu Tirsa, tentunya dengan pengalaman yang selama ini sudah dilaksanakan atau sudah dilakukan di sekolah untuk mengatasi beberapa dilema kasus di sekolah. Bu Tirsa siap ya hari ini ya? Ya, Ya, ya. untuk yang pertama Bu Tirsa, saya ingin tahu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ini Bu Tirsa. Baik. Ini saya jelaskan dulu, setahu saya apakah benar ya ini ya. Kalau dilema etika itu adalah situasi di mana seseorang itu harus menentukan pilihan yang secara moral keduanya itu benar, tapi bertentangan dalam satu keputusan. Nah, itu ada beberapa kasus yang terjadi di sekolah saya juga ada sih sebenarnya. Kemudian sedangkan bujukan moral itu adalah situasi ketika seseorang harus menentukan keputusan antara benar atau salah. Jadi bujukan moral itu lebih mudah diatasi. Kemudian Bu Tirsa, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah selama ini, terutama yang khususnya untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benarnya dan sama-sama itu juga mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana Ibu ini? Ya intinya yang seperti saya sampaikan, satu keputusan itu harus sama-sama enaknya. Oke. Jadi sama-sama enaknya. Misal kalau ada satu perundungan atau pembulian, kan saya punya BK, saya punya wali kelas, saya punya orang tua yang korban dan yang korban dan yang Jadi pengambilan koordinasinya Bu. kita koordinasi dulu mencari apa ya. Saya juga punya SOP, saya juga punya pihak-pihak yang relevan tentang masalah itu. Saya juga bisa mengidentifikasi masalah itu berdasarkan ya saya akan mengurutkan sesuai dengan urutannya. Tupoksinya ya, porsinya kecil-kecil kan sesuai urutannya, Jadi kalau siswa yang kecil-kecil, umpamanya pembulian, ya saya akan koordinasi dulu. Kalau ada orang tua saya ya tanya dulu ke wali kelas itu bagaimana, ceritanya itu bagaimana toh. Wali kelas nanti, oh saya tahu, oh ya udah wali kelas coba sama BBK, anaknya ditanya satu-satu tapi terpisah. Itu cara menanyainnya juga versinya pendidik SD gitulah maksudnya. Sesuai dengan mana yang diprioritaskan terlebih dahulu ya, sesuai porsinya. Ya, terus kalau sekiranya itu memang sesuatu kasus yang berat ya saya akan berkoordinasi dengan atasan. Jadi seperti itu. Dan saya juga punya SOP untuk kepribadian. Jadi semuanya sudah jelas dan SOP saya itu sudah saya sosialisasikan saat tahun ajaran baru. Jadi dan saya juga gaya komunikasi penting, menyampaikan yang jelas. Kepala sekolah tidak akan langsung straight to the point kepada straightforward sama orang tua, tidak akan. Kan sudah sesuai dengan apa itu urut-urutannya itu loh. Jadi kepala sekolah itu nanti kalau sudah akhir, kalau sesuatu hal yang berat ending ya. Ya, kalau yang ini kalau saya punya suatu hal kasus yang besar yang tidak mungkin saya menyampaikan. Kalau besar, ya itu baru kepala sekolah sudah cakupannya sudah berat itu. Yayasan, dinas, itu sudah. Baik. Dan itu keputusan kami selalu melibatkan dinas pendidikan. Karena apa ya?
kita transparan, tapi kita tahu mana batas kode etik yang harus kita sampaikan ke dinas, mana yang harus kami tidak juga, tapi memang tetap harus dari arahan di bawah dinas. Kebetulan memang dari sekolah kami memang kami mengenal orang dinas juga, maksudnya dari Iya, koordinator kami itu kenal baik dengan orang dinas ini. Jadi ya, baik. Iya. ya, ya, dan memang di bawah dinas itu kan memang TK, SD, SMP ya, jadi memang Mm-mm. selalu berkolaborasi. Sejauh ini Iya, seperti itu. Jadi setiap masalah bisa kami atasi. Dan kami harus tenang menghadapi masalah. siap. Luar biasa. Ya, untuk Ya, itu Bu Tirsa, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan tadi yang sudah disampaikan ya, berarti terstruktur dan lain sebagainya. Itu juga termasuk langkah-langkah ya Bu ya? ya betul. Sebenarnya langkah-langkah itu umum ya. Semua sekolah sudah semuanya punya sih. Semua sekolah punya SOP, semua sekolah punya punya sendiri ya. Jadi kalau saya sih yang umum aja. Iya, Satu hal yang saya lakukan adalah mengidentifikasi kasus, iya. mengidentifikasi tujuan. Setelah itu saya mengumpulkan informasi. Kemudian informasi itu saya harus cek langsung faktanya. Jadi Hmm, saya tidak semata-mata langsung ngejudge ini, tapi saya iya, identifikasi dulu, ditanya baik-baik lah istilahnya seperti itu. Ditanya bagaimana ke guru, ke staf yang lain. Kemudian mengembangkan suatu alternatif. Hmm, Alternatif alternatif kira-kira nanti plan A, plan B, plan C bagaimana. Itu penting ya. Jadi iya, mengambil satu keputusan itu tidak boleh hanya plan A. Kita harus, saya tuh selalu terpikirkan dalam pikiran saya tuh plan saya itu pasti akan geser. baik. Lebih baik membuat plan, geser enggak apa-apa. Yang penting kan sesuai jalur. Jadi saya akan membuat suatu, saya selalu menyampaikan ke guru-guru, membuat suatu plan atau membuat suatu putusan tuh ambil alternatif yang A, B, dan C. Kalau seandainya ini tidak bisa, ini yang B, ini yang C. G, no, orang Jawa itu seperti itu. Iya, Terus kemudian saya akan apa itu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, kemudian melakukan evaluasi sebagai refleksi masalah dengan menggunakan analisa SWOT, yaitu strength, kekuatan, kemudian weakness, kelemahan, dan threats atau ancaman. Seperti itu. oke, luar biasa nih Bu Tirsa nih. Jadi bagus sekali perinciannya bagaimana cara mengatasinya. Kemudian Bu Tirsa, biasanya hal-hal apa saja nih yang selama ini Bu Tirsa anggap paling efektif dalam mengambil keputusan pada sebuah kasus, khususnya kasus dilema etika ini? Apa ya? Dilema etika. Secara umum ya itu. Ya, benar. Hal yang saya anggap efektif dalam mengatasi kasus dilema etika. Sebenarnya saya itu punya kasus dilema etika yang saya tidak bisa menjelaskan ya. Itu karena apa, internal sekolah ya. Iya, iya. Tapi kasus yang efektif itu adalah mengatasinya adalah dengan berkoordinasi, Ya, dengan berdasarkan SOP. ya, Itu aja. itu cukup ya, Bu Tirsa ya. Kemudian Bu Tirsa, ini ada juga hal-hal yang biasanya juga merupakan tantangan dalam mengambil keputusan sebelum Bu Tirsa, wah ini keputusan saya. Tapi pasti di situ ada beberapa tantangannya. Apa itu tantangannya biasanya Bu Tirsa yang membuat bimbang mungkin atau mungkin malah, oh ini saya sudah ini saya yang ingin memutuskan seperti ini tanpa ada kebimbangan. Ini biasanya apa tantangannya ini? Tantangannya itu ada intervensi pihak lain. Itu ya Bu. Ternyata ada intervensi Ya, juga. Ah, sebenarnya bukan intervensi ya. ya, Ada yang kasus sudah tersebar, mm-mm, mengaduk-ngaduk, ya, terus semakin membesar. kemudian ikutan gitu loh ya, ada Ya, intervensi nah, yang lain. Tapi sejauh ini bisa kami atasi. ayo, sudah bisa Karena ngatasi. ada karena ada koordinasi dengan koordinator sekolah. Jadi sekolah kami ada koordinator sekolah. Jadi tidak saya sendiri kepala sekolah itu. Jadi kan kami sekolah itu kan 3 jenjang ya. Iya Kami TK, benar. SD, SMP 4 jenjang. Jadi memang Hmm. kami tuh punya yang di atas saya gitu, yang kebetulan memang beliau itu sangat bijaksana dalam
apa itu membuka apa ya, mengurai suatu masalah. Jadi setiap saya konsultasi, oh harusnya bagaimana, begini-gini ya Pak ya, begini Pak. Beliau sangat bijaksana sekali gitu. Jadi ya itu saya eh, koordinasi, intinya nomor satu itu koordinasi gitu. Saya sudah menyampaikan ke semua guru saya tuh nomor satu koordinasi. Jangan pelit kalau mau, jangan berkoordinasi kepada pihak yang salah gitu. Saya selalu berkoordinasi dengan pihak yang benar. Makanya setiap saya punya masalah selalu bisa teratasi. Nah, mungkin yang menjadi apa itu yang menjadi tantangan saya itu apabila masalah itu tuh ke pihak lain yang ikut mendengar terus ikut-ikutan kayak gitu, atau dari pihak orang tua yang semisal kayak komplain apa-apa itu ikuti-ikuti gitu tuh. Dan itu akan masalahnya juga yang menjadi masalah saya itu adalah ketika sudah tersebar. Tapi saya tersebar kemudian menjadi suatu apa ya, suatu berita yang hoax yang nggak sesuai seperti itu. Tapi itu sebenarnya nggak masalah sih sebenarnya. Iya, benar. Karena kan itu nggak penting sebenarnya menurut saya. Yang penting itu adalah masalah itu antara kedua belah pihak itu sudah clear. Sejauh ini kan memang saya masih terlalu dini ya untuk berjagung gitu kepala sekolah. Saya mulai tahun apa ya, 3 tahunan lah, jalan 3 tahun apa itu. Jadi Tapi sudah luar biasa kok. tapi masih berproses Ibu. Jadi Iya. saya mungkin malah lebih banyak pengalamannya ke Bu Ana ya daripada saya ya. Belum Bu Tirsa. Ini kasusnya Bu Tirsa dulu ini ya. Ya baik Bu Tirsa. Untuk berikutnya Bu Tirsa, yang tentunya juga tidak kalah ini pentingnya. Biasanya kalau Bu Tirsa ini ada kasus seperti ini ya, biasanya ada jadwal tertentu dalam membuat sebuah keputusan dalam menyelesaikan sebuah masalah, biasanya terjadwalkan atau mungkin ada tempat di mana bisa menyelesaikan, biasanya bagaimana apa namanya prosedurnya itu biasanya bagaimana Bu? Ada jadwal tersendiri untuk rapat atau bagaimana menyelesaikannya itu biasanya? Tergantung ya. Saya pasti menyelesaikannya itu karena kepala sekolah itu 0 jam ya. Iya. Kepala sekolah kan tidak mengajar ya. Jadi dia lebih ke apa itu ke manajerial ya. Nah, kalau masalah itu terjadi ya ada laporan pagi ya langsung saya koordinasikan gitu dengan koordinator sekolah. Saya tidak lanjuti. Pokoknya saya tuh setiap ada masalah keluhan dari orang tua saya tidak lanjuti. Karena saya itu menganut prinsip pelayanan gitu. Jadi kalau ada suatu hal terkait orang tua yang apa ya saya langsung tidak lanjuti. Kalau guru saya yang bermasalah ya saya tegur, tapi dengan baik-baik. Ya, luar biasa. Baik. Pokoknya suatu masalah itu suatu koordinasi tidak boleh melalui WA. Jadi harus kalaupun jadwal ya rapat segera rapat. Terakhir nih Bu Tirsa, setelah Bu Tirsa sudah banyak sekali tadi menggali tentang bagaimana strategi dan lain faktor-faktor dan lain. Nah, saya mau tanya ini, bagaimana sih pengalaman dari itu semua dan hal-hal apa yang bisa dipetik dari ini tadi apa dengan punya keputusan dan lain sebagainya. Ini hal yang paling bisa dipetik dari sebuah kasus dilema sampai dengan keputusan ini nanti apa yang mungkin pengalaman yang berharga buat Bu Tirsa? Pengalamannya adalah leadership ya. Karena apa ya kepemimpinan ya. Jadi ketenangan, leadership ya seperti itu. Bagus sekali hari ini. Terlihat Bu Tirsa sangat profesional nih dalam pemimpinannya ya. Saya kira sudah cukup Bu Tirsa percakapan kita hari ini. Terima kasih Bu.